Tiga Tunggal Karya Production bekerja sama dengan Sanggar Seni Anak Indonesia mempersembahkan drama audio dengan judul Gajah Mada. Aku Gajah Mada sebagai patih Hamangkubumi bersumpah, pantang bagiku menyicip setetes pun nikmat dunia sampai mampu untukku menaklukkan Nusantara. Jikalau aku Gajah Mada telah menguasai Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Tompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, demikianlah baru aku akan melepaskan kuasaku. Yait! Ya! Dalam seri pertama ini mengetengahkan judul Makarnya Para Pendusta. Naskah karya CA, editor NW. Dalam episode pertama ini didukung oleh para pemain Arjuna Putra sebagai Gajah Mada, Ida Bagus Aditya sebagai Jaya Negara, Imam Purnawan sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Arya Tada, Putra Blambangan sebagai Gajah Enggong, Julius sebagai Rakuti, Adi Wirapati sebagai Ratanca, Ronto Trisono sebagai Rayu, Ningtyas sebagai Widuni, Rizka sebagai Laksmi. Tak seperti pagi-pagi biasanya, area Bel Manguntor nampak telah ramai oleh kerumunan warga. Dengung percakapan, teriakan histeris, serta hardikan terdengar menguar di udara. Raut berang ikut pula tersemat pada wajah Kaula Majapahit. Untuk mengetahui apa yang tengah terjadi, mari kita saksikan kisah berikut ini. Mohon ampuni suami hamba, Tuan. Ampuni suami hamba. Aduh. Kurang ajar kau. Apa-apaan kau ini? Lepaskan kakiku. Suamimu ini memang pantas untuk dihukum gantung. Berani-beraninya dia lancang menghina Gusti Prabu. Oh, itu fitnah, Tuan. Fitnah. Mana berani rakyat kecil seperti hamba ini menghina Sri Baginda Raja, junjungan hamba sendiri. Hidup dan mati hamba ada di tangan Baduka. Tentu saja hamba tidak berani menghinanya, Tuan. Alah, Probo, kau tidak usah berkelit lagi. Sudah banyak saksi yang memperhatikan ucapanmu yang menghasut pemberontakan itu, Probo. Sumpah demi Tuhan, hamba tidak melakukan itu, Tuan. Itu semua fitnah. Fitnah, Tuan. Alah, banyak omong kau. Prajurit, gantung pengkhianat ini. Oh, jangan lakukan itu, Tuan. Hamba mohon ampun. Jangan lakukan itu. Jangan, Tuan. Ampun, Sri Baginda. Nama hamba Widuri. Hamba memohon kemurahan hati Paduka untuk kiranya sudi mengampuni ayah hamba. Hamba juga masih memiliki banyak saudari yang masihlah kecil. Jikalau ayah hamba dihukum, siapa
yang akan menghidupi keluarga kami. Lancang kau berbicara dengan Gusti Prabu tanpa izin, ha? Tahan, Paman Ramapati. Tidak apa-apa. Gadis ini tidak bermaksud buruk. Ia hanya ingin menolong ayahnya saja. Betul begitu, bukan, Widuri? Gadis ini lumayan cantik juga. Sepertinya akan jauh lebih menyenangkan jika ia bergabung dalam haremku. Hitung-hitung menggantikan beberapa selirku yang sudah mulai tidak segar. Betul, Sri Baginda. Hamba akan melakukan apa saja asal ayah hamba dibebaskan. Bagus sekali, Widuri. Apa kau bersedia menjadi abdi istana untuk membayar kesalahan ayahmu? Saya bersedia, Sri Baginda. Baiklah, Paman Ramapati. Biarkan lelaki itu pergi. Anak perempuannya lah yang akan membayar kesalahan sang ayah. Sendiko dawo, Gusti Prabu. Titah yang mulia senantiasa hamba laksanakan. Keputusan sepihak yang dibuat oleh Prabu Jayanegara menyebabkan ketidakpuasan bagi banyak pihak. Semua orang paham apa yang dimaksud dengan embel-embel pengabdi kedaton tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah gundik sang raja itu sendiri. Sontak saja peristiwa tersebut menjadi buah bibir yang banyak diperbincangkan oleh warga-warga. Begitu pula yang tengah dilakukan oleh Gajah Mada dan Gajah Enggon. Apa pendapat Kakang tentang kejadian tadi pagi? Apa perlu kau tanya lagi, Enggon? Aku yakin kau sendiri sudah maklum. Tidak ada orang yang tidak geram dengan kejadian pagi tadi. Kita tahu tuduhan yang dilontarkan Ramapati itu tidak berdasar. Mana ada rakyat biasa yang berani mempelopori aksi pemberontakan. Jangankan kekuatan, niatan juga. Aku rasa mereka tidak ada. Bukan berarti tidak ada keluhan tentang cara Gusti Prabu memerintahkan Kakang. Sri Baginda terlalu percaya dengan penasehat liciknya itu. Belum lagi hobi beliau yang mengumpulkan gadis-gadis sama sekali membuat masyarakat tidak bersimpati. Sudahlah, Enggon. Tutup mulut saja. Mana pantas prajurit rendahan seperti kita ini berkomentar buruk tentang raja. Jangankan memerintah, membaca 3 gulungan lontar saja bisa langsung membuat otak kita beruap. Kakang Mada, Kakang Enggon, aku ada berita buruk. Ada apa, Laksmi? Mukamu terlihat tegang sekali. Bagaimana tidak tegang, Kakang? Aku mendengarkan percakapan Dharma Putra. Nampaknya mereka semua hendak melaksanakan makar esok pagi. Apa? Kau tidak salah dengar, bukan? Aku bersumpah, Kakang. Para Dharma Putra tengah mempersiapkan para pasukannya di luar istana saat kita berbicara ini. Untuk mengetahui apa yang telah dialami Laksmi, mari kita kembali ke sesaat sebelumnya. Dengkrik serangga, dekut burung malam, tak mampu menutupi suara gemerisik aneh yang berasal dari sepetak lahan jagung di luar istana. Sebagai anggota pasukan Bayangkari yang telah terlatih, Laksmi sontak memutuskan untuk mengendap-mengendap mendekat. Benar saja, gadis muda itu mendapati pucuk-pucuk pokok jagung tersebut nampak bergoyang tak wajar. Makin curiga dengan kejanggalan tersebut, ia memutuskan untuk menyusup ke dalamnya. Kenapa kita harus mengadakan pertemuan di tempat seperti ini, Kuti? Ya karena aku tidak mau membicarakan hal penting ini di tempat yang tidak dijamin kerahasiaannya. Setidaknya di tempat ini tidak ada yang tahu
bahwa saat ini sedang terjadi rapat. Betul sekali. Hanya orang-orang gila yang mau mengadakan pertemuan di tempat semenakjubkan ini. Dan kitalah orang-orang gila itu. Saudara Tanca, berhentilah mengeluh. Bukankah kita memerlukan sedikit kesintingan untuk melakukan hal besar ini? Nah, Rayu, bagaimana? Apakah kau sudah mempersiapkan segalanya untuk esok hari? Semua persiapan sudah rampung. Kita sudah bersiap di tempat-tempat yang strategis. Gelar perang Sepurang akan memuluskan rencana-rencana kita melibas istana. Jangankan melawan balik, aku yakin memasang gelar pasir buta saja mereka tidak akan sanggup. Bagus Rayuyu. Lalu bagaimana dengan Raudeng, Rapangsa dan Rabanyak? Apakah mereka juga sudah siap di tempatnya masing-masing? Ketiganya sudah bersama-sama Senopati Barong Lawu. Mata-mata sudah memastikan bahwa tidak ada satupun gerakan dari prajurit istana. Itu artinya mereka semua tidak akan menyangka akan adanya makar esok hari, Kuti. Bagus. Baiklah, kukira sekaranglah saatnya kita kembali masuk ke dalam istana. Dan ingat, besok pagi sebelum fajar berkah, kita akan kembali berkumpul di hutan belakang istana. Kuharap kalian semua datang tepat pada waktunya. Ayo kita kembali. Dharma Putra. Dharma Putra apanya? Awas saja kalian semua, akan kulaporkan pada Kakang Mada biar tahu rasa. Usai melaporkan kejadian tersebut pada Bekal Gajah Mada, Laksmi serta Gajah Enggon yang telah mendapatkan instruksi segera melesat pergi. Di sisi lain, Gajah Mada yang tahu sebetapa gentingnya kondisi saat itu, segera melesat menuju kediaman Mahapatih Aryatada. Ngapunten Mapati, Bekal Gajah Mada izin untuk menghadap. Suruh anak itu masuk, Danti. Sendiko dawuh, Mapati. Ngapunten, Paman. Saya menghadap Paman di waktu selarut ini. Tidak apa-apa, Mada. Aku tahu, pasti ada hal penting yang hendak kau sampaikan padaku. Betul sekali, Paman. Beberapa saat lalu, saya mendapat laporan dari Bayangkari Laksmi mengenai adanya pertemuan para Dharma Putra di tempat yang tidak umum. Menurut apa yang dikuping Laksmi, esok pagi para Dharma Putra dibantu Senopati Barong Lawu hendak melakukan makar. Apa? Di mana? Bagaimana? Di luar area istana, Paman. Tapi Paman jangan khawatir. Setidaknya untuk saat ini kita sudah mengetahuinya. Saya juga telah memerintahkan Gajah Enggon untuk menyebar telik sandi Bayangkara ke sepenjuru kota raja. Baiklah, kalau begitu. Kita juga harus segera mengamankan Sri Baginda beserta para Sekar Kedaton. Baiklah, Paman. Untuk keselamatan Baginda, biar saya sendiri yang akan memastikannya. Sementara untuk Sekar Kedaton, saya sudah memerintahkan Laksmi dan prajurit Bayangkari untuk mengawal Sekar Kedaton menuju tempat persembunyian. Apa tidak sebaiknya Paman Tadah ikut mengungsi bersama rombongan ini, Paman? Sudahlah, Mada. Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku akan tetap tinggal di sini. Tidak akan ada orang yang mau repot-repot memburu orang tua seperti aku ini. Karena sudah dipastikan jikalau Senopati Barong Lawu telah berkhianat. Saat ini kita hanya dapat mengandalkan kesatuan prajurit milik Senopati Alodra. Sisa prajurit lain kini tengah mengantarkan Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri kembali ke pertapaan.
Aku akan mengirimkan utusan untuk memberitahu Senopati Alodra tentang semua ini. Siap laksanakan, Paman. Karena hari sudah larut malam, saya izin pamit undur diri untuk kembali ke Wisma. Ya, pergilah Mada. Pastikan Sri Baginda aman. Mengerti? Mengerti, Paman. Kini bekal Gajah Mada nampak bergegas menuju kediaman Prabu Jayanegara untuk melaporkan keadaan. Siapa yang lancang membangunkanku selarut ini? Ampun, Gusti. Haruskah hamba membukakan pintu? Baiklah, bukakanlah pintunya untukku, cantik. Ampun, Tuan. Ada perlu apa? Selarut ini pada Sri Baginda Raja. Tolong katakan pada Baginda Raja, jika bekal Gajah Mada, mohon izin untuk menghadap. Ada apa selarut ini kau datang menghadap? Widuri, bisakah kau meninggalkan kami terlebih dahulu? Sendika dawuh, Kanjeng Gusti. Berbicaralah, bekal. Apa yang ingin kau laporkan padaku? Ampun, Gusti Prabu. Salah satu prajurit Bayangkari telah melaporkan adanya tindakan pemberontakan yang hendak dilakukan para Dharma Putra. Ketujuhnya dibantu oleh Senopati Baronglawu, dan saat ini mereka tengah menyiapkan pasukan di luar area istana. Sementara Mahapatih Aryatadah kini telah memberi instruksi pada Senopati Alodra agar gegas mengamankan istana. Pasukan Bayangkara sudah hamba perintahkan untuk baris pendem di sekitar kediaman Paduka Raja. Apa? Kau tidak berbohong, kan, Begel? Kau sama sekali tidak mabuk, bukan? Bagaimana mungkin orang-orang kesayanganku tega menusukku dari belakang? Kurang ajar betul mereka itu. Dasar manusia-manusia tak tahu diuntung. Bagaimana dengan Sekar Kedaton? Para Sekar Kedaton telah berangkat menuju pertapaan, menyusul Ibu Ratu Raja Padmi, Biksuni Gayatri bersama pasukan Bayangkari. Saat ini kita hanya menanti kedatangan Senopati Alodra beserta pasukan saja, Gusti. Ampun, Gusti Prabu. Hamba Senopati Alodra izin menghadap. Bagaimana, Senopati Alodra? Apakah pasukanmu sudah siap? Ampun, Gusti Prabu. Pasukan hamba sudah saya perintahkan untuk baris pendem di belakang istana ini, Gusti Prabu. Tapi mohon beribu ampun, karena pasukan hamba tinggal separuhnya, Gusti Prabu. Sedangkan yang separuhnya sudah saya perintahkan untuk mengiring Dinda Raja Padmi untuk kembali ke pertapaan. Jadi pasukan kita tidak sebesar pasukan pemberontak, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Bila hamba lancang, sebaiknya Gusti Prabu mengungsi kemana saja. Gampanglah itu. Biarkan aku dan bekal Gajah Mada yang memutuskan hal tersebut. Baiklah, Senopati, persiapkanlah segalanya. Pertahankan keutuhan istana. Aku beri kau restuku. Daulat, Gusti Prabu. Siap melaksanakan tugas. Nampak Senopati Alodra beserta pasukannya tengah bersembunyi di balik rimbun sesemakan. Setetes keringat dingin meluncur menuruni tulang punggung. Degup jantung serta deru nafas tak mampu menutupi ketegangan yang tercipta di udara. Kelip samar di kejauhan bagaikan tanda untuk mulainya peperangan. Pasukan,
Serbu! Nah, para pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada seri selanjutnya.